Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Putra Wardana, kelas manajemen C, dengan NIM 2019 122 1149, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Terdapat dua kasus, yaitu kasus yang pertama, penistaan agama, yang dilakukan oleh Holy Wings. Dan yang kedua, root cause analysis dengan lab turnover. Mari kita bahas kasus yang pertama. Penistaan agama yang dilakukan oleh Holy Wings. Singkat cerita, Holy Wings ini menggunakan promosi. Dengan promosi yaitu menggunakan nama Muhammad dan Maria sebagai bentuk promosi. Dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria ini dapat mendapatkan gratis alkohol pada hari Kamis. Tentu promosi ini membuat banyak masyarakat dan para tokoh agama geram melihat ini. Selanjutnya, teori bias dalam pengambilan keputusan. Sebelum bahas lebih lanjut, bias sendiri memiliki arti atau istilah, yaitu bentuk perilaku seseorang individu saat berhadapan dengan pilihan. Umumnya ada banyak pertimbangan dari seseorang tatkala hendak memutuskan sesuatu hal. Salah satu pertimbangan tersebut antara lain berupa bias. Dalam permasalahan Holy Wings ini, pihak Holy Wings hanya ingin melakukan sebuah inovasi atau sebuah gebrakan melalui promosi minuman beralkohol. Yaitu jika ada pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria, maka akan mendapatkan minuman alkohol secara gratis pada hari Kamis. Tentu promosi ini merupakan sebuah keputusan promosi yang sangat salah, dikarenakan banyak organisasi maupun kelompok yang menganggap promosi tersebut sebagai penistaan agama dan mengandung unsur sara. Selanjutnya, perspektif Six Thinking Head. Sebelum membahas lebih lanjut, Six Thinking Head adalah cara menyelesaikan masalah-masalah dari berbagai sudut pandang melalui jalan yang bebas konflik dan menggunakan pendekatan berbeda. Dengan begitu, hasil dari diskusi dapat membawa kemajuan bagi individu maupun kelompok. Studi kasus yang pertama, Holy Wings mengeluarkan promosi dengan memberikan gratis minuman alkohol kepada pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria pada hari Kamis. Tentu, studi kasus yang kedua, tentu ini menuai kecaman oleh masyarakat terhadap promosi yang dilakukan oleh Holy Wings. Banyak pihak dan organisasi yang menganggap ini sebagai penistaan agama dan telah melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Dan banyak masyarakat dan organisasi yang melakukan demo penutupan Holy Wings dikarenakan kasus promosi ini. Dan yang ketiga, untuk menganalisa serta mengambil keputusan saya sebagai penganalisa yang menggunakan teknik Six Thinking Head dalam penyelesaian masalah ini. Yang pertama, topi putih pada Six Thinking Head. Topi putih berisikan tentang informasi dan data yang mengarah pada permasalahan. Dengan menggunakan topi putih ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus Holy Wings ini terjadi dikarenakan adanya sebuah promosi yang menimbulkan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan penistaan agama dengan sebuah promosi yang menggunakan nama Muhammad dan Maria. Yang kedua, topi merah pada Six Thinking Head. Topi merah berisikan tentang emosi atau mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan emosi atau lebih lainnya melalui intuisi atau perasaan. Dengan menggunakan topi merah ini kita dapat menyimpulkan bahwa pihak marketing Holy Wings berpikir dengan menggunakan promosi ini akan membuat tempatnya menjadi ramai pengunjung. Padahal promosi itu menggunakan dua nama yang sangat penting pada agamanya masing-masing, yaitu Muhammad
di agama Islam dan Maria di agama Nasrani. Yang ketiga, topi hitam pada Six Thinking Hat. Topi hitam berisikan tentang segala sesuatu dari sisi buruknya. Kamu mungkin diajarkan untuk selalu melihat masalah dari sisi baiknya. Atau bahasa kerennya sekarang nih ya, positive thinking. Dengan menggunakan topi hitam ini, dapat disimpulkan bahwa Holy Wings akan mengalami penurunan omset atau keuntungan. Dikarenakan kasus yang menimpanya dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan atau pilot dikarenakan di berbagai daerah mengancam jika Holy Wings harus ditutup atau mencopot izin pendiriannya. Dan yang keempat, topi kuning pada Six Thinking Hat. Topi kuning berisikan tentang mempresentasikan optimisme dan kepercayaan diri sehingga pemakainya dapat menggunakan pendekatan positif dalam menyelidiki masalah. Sesuai dengan prinsip optimisme, pemakai topi kuning perlu menanamkan mindset bergerak maju dan meski dalam keadaan sangat sulit. Dengan menggunakan topi kuning ini, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dapat mengevaluasi tim marketing Holy Wings sebelum mengambil keputusan tentang promosi ini. Dan yang kelima, topi hijau pada Six Thinking Hat. Topi hijau berisikan tentang identik dengan alam, bisa juga diartikan sebagai keunikan. Pemakai topi hijau berperan melahirkan inovasi-inovasi kreatif yang bisa menawarkan solusi bagi masalah. Dengan menggunakan topi hijau ini, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya pihak Holy Wings mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan promosi yang seperti ini. Dikarenakan promosi ini mengandung unsur sara atau penistaan agama dan diharapkan tidak mengulangi ini di kejadian lain waktu. Dikarenakan sangat membuat masyarakat geram jika melihat promosi seperti ini lagi. Yang terakhir, topi biru pada Six Thinking Hat. Topi biru berisikan tentang melambangkan warna langit, yaitu sesuatu posisinya yang paling tinggi. Yang biasa kita lihat di atas ya, langit warna biru. Topi biru merujuk pada kontrol proses. Pemakainya adalah pemimpin diskusi. Topi biru diharapkan dapat mengatur jalannya diskusi. Dengan menggunakan topi biru ini dapat disimpulkan bahwa sebagai posisi yang paling tinggi sebaiknya mencegah ide-ide yang bertentangan dengan orang lain, apalagi dengan agama, dan mengatur ide-ide itu atau kritik yang diberikan. Selanjutnya, perspektif Patna dan Zopa dalam negosiasi. Patna sendiri memiliki arti best alternative to negotiate agreement atau Patna adalah alternatif terbaik yang dapat dilakukan jika negosiasi mengalami kebuntuan. Dengan Patna ini sebaiknya melakukan negosiasi antara pemilik dan pemegang saham Holy Wings dengan tokoh agama. Bila belum terjadi sebuah kesepakatan dan pemilik dan pemegang saham Holy Wings meminta maaf serta mengajukan beberapa opsi atau pilihan-pilihan dan saran agar tercipta sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak Holy Wings dan pihak tokoh agama. Selanjutnya, Zopa memiliki arti zone of possible agreement, adalah zona atau di mana terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana pemilik dan pemegang saham Holy Wings dengan tokoh agama sepakat dengan negosiasi yang terjadi. Misalnya, jika pemilik dan pemegang saham meminta maaf dan memberikan sanksi terhadap marketing Holy Wings, namun dari pihak tokoh agama meminta dan menuntut untuk menutup atau mencabut perizinan Holy Wings. Kesepakatan ini bisa terjadi jika pemilik dan pemegang saham meminta maaf dan memberi sanksi terhadap marketing Holy Wings yang sangat ceroboh memberikan promosi ini dan menutup sebagian Holy Wings yang memiliki permasalahan perizinan, atau dengan cara lain yaitu membatasi jumlah Holy Wings di setiap kota. Contohnya hanya kota-kota besar atau ibu kota dari berbagai provinsi hanya yang ada Holy Wings.
yang diizinkan tetap membuka tempatnya. Dan tokoh agama sendiri pun setuju dengan kesepakatan ini, maka kesepakatan ini bisa terjadi. Selanjutnya, solusi. Solusi yang dapat saya ambil sebagai penganalisa dari kasus ini yaitu sebaiknya pemilik, pemegang saham, dan perwakilan tim marketing Holy Wings berkonsultasi dengan para tokoh agama terkait kasus ini dan sekaligus meminta saran agar masalah ini cepat selesai dan di kemudian hari tidak akan terjadi yang seperti ini. Dan dari pihak Holy Wings sebaiknya menelaah kembali sebelum mengambil keputusan terkait promosi ini dan lebih memikirkan kembali apakah promosinya ini mengganggu masyarakat apa tidak. Apalagi promosinya yang saat ini dipermasalahkan mengandung unsur sara atau penistaan agama. Selanjutnya, kasus yang kedua, root cause analysis. Saya ambil kasus tingginya labor turnover. Root cause analysis merupakan atau RCA, yaitu pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada satu atau lebih kejadian-kejadian yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Turnover karyawan adalah aktivitas pergantian karyawan. Suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadinya perpindahan karyawan tersebut, baik secara sukarela maupun tidak. Dengan tingkat turnover karyawan atau labor turnover rates adalah kecenderungan atau intensitas suatu perusahaan mengalami pergantian atau perputaran karyawan. Tingkat turnover diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhenti bekerja dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi atau faktor-faktor labor turnover. Yang pertama, karyawan. Yang satu, faktor usia. Karyawan yang lebih muda lebih mungkin untuk keluar dari perusahaan dikarenakan sifat muda lah, labil. Tingkat turnover yang cenderung tinggi pada karyawan yang berusia muda biasanya disebabkan karena karyawan tersebut masih memiliki keinginan untuk mencoba pekerjaan yang lain atau bahasa lainnya bosan lah. Yang dua, masa kerja. Turnover lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja yang lebih singkat. Interaksi dengan usia dan kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan yang sangat dapat memungkinkan terjadinya turnover. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam labor turnover, dikarenakan masing-masing karyawan memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang dari SMP, SMA, SMK, bahkan dari S1 perkuliahan. Tentu ini sangat berpengaruh dalam pengambilan pekerjaan juga. Yang keempat, keikatan terhadap organisasi. Keikatan terhadap organisasi juga berpengaruh dalam labor turnover. Jika karyawan itu sering mengikuti organisasi, maka terdapat nilai poin penting dalam labor turnover dan dapat dijadikan kepala mungkin. Jika dia sering ikut organisasi, dapat dilihat dari cara mengambil keputusannya, cara menghadapi sebuah masalah, dan lain-lain lah. Yang kelima, kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri juga termasuk labor turnover. Jika karyawan itu sudah merasa puas, maka seperti karyawan yang sedang merasa puas, itu seperti kayak sudahlah, ngapain juga kerja, gini-gini aja. Mungkin seperti itu ya. Dan yang keenam, budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini terjadi dikarenakan turun-temurun dari saat perusahaan itu dari tangan pertama hingga tangan yang saat ini. Mungkin itu juga menjadi penyebab laba turnover juga, dikarenakan sudah menjadi pedoman atau sistem kerja di perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, ini diagram hubungan kausalitas labor turnover, di mana ada usia, lama kerja, tingkat pendidikan, keikatan terhadap organisasi, kepuasan kerja,
dan budaya perusahaan. Jika keenam poin penting ini tidak ada dalam labor turnover, maka labor turnover ini mengalami ketidakseimbangan, dikarenakan keenam poin penting ini sangat menjamin karyawan. Ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya, 4 permasalahan. Yang pertama, kepuasan kerja. Pada tingkat individual, kepuasan kerja merupakan psikologis yang paling sering diteliti dalam suatu model turnover. Aspek kepuasan sendiri berhubungan dengan setiap individu sendiri. Ya, mungkin seperti kita, jika kita kurang merasa puas, mungkin seperti kurang ya. Kayak kita pengen. Yang kedua, usia. Usia ini sangat penting ya, karena perusahaan biasanya melakukan regenerasi atau pembaruan karyawan yang dinilai perusahaan itu sudah tidak layak bekerja di perusahaan mereka.